Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Furqan juz yang pertama yang akan membahas dari ayat 17 hingga ayat 20 di bawah topik beberapa sifat orang-orang munafik. Sebelumnya, untuk mendapat keberkatan, Ustaz baca terlebih dahulu ayat-ayatnya, kemudian kita terjemahkan secara harfiah, kemudian kita tafsirkan untuk kita sama-sama dapat pengajaran daripadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasaybin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Demikianlah 4 ayat terakhir dari 20 ayat pertama, yaitu ayat 17, 18, 19, dan 20. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, kita langsung saja kepada tafsiran ayat atau mukaddimah. Sebagaimana Ustaz pernah sebut sebelum ini, 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang 3 golongan manusia. Golongan pertama, golongan muttaqin, mukminin. Golongan kedua, golongan kafirin atau kufar. Dan golongan yang ketiga, golongan munafiqin.
Golongan muttaqin, Allah kisahkan sifat-sifat mereka pada 5 ayat pertama. Golongan kufar atau kafirin, Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat 6 dan 7. 2 ayat saja. Dari ayat 8 hingga ayat 20, Allah mengisahkan tentang sifat-sifat atau sikap-sikap orang-orang munafikin. Golongan mukminin muttaqin mudah dikenal sebab zahir dan batin mereka serupa. Dalam dan luarnya serupa, yaitu mereka yang mentaati Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Kalau kita dapat memiliki kelima-lima sifat muttaqin, bermakna Allah terima permohonan kita di dalam surah sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Yang tafsirannya, orang yang mendapat jalan yang lurus itu, pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang Allah telah anugerahkan pada mereka. Yang keempat, mereka beriman dengan apa yang Allah telah turunkan kepada baginda dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kelima, mereka yakin dengan hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap orang yang telah memiliki kelima-lima sifat tersebut, Allah berjanji, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang telah mendapat hidayah dari Tuhan mereka, dan merekalah orang yang menang di dunia dan di akhirat. Adapun golongan yang kedua, yaitu golongan kafirin atau kufar, Allah sebut dalam 2 ayat saja, sebab mengenal mereka sangat mudah. Zahir dan batin sama. Sebagaimana batin mereka menolak Allah dan menolak Rasulullah, menolak Al-Quran, tindak tanduk mereka juga menggambarkan sedemikian. Cukup 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Adapun orang kafir, sama saja bagi mereka, kau beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tetap tidak mau beriman. Apa sebab? Khatamallahu ala qulubihim, sebab Allah telah kunci mati hati mereka. Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup mata mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Adapun orang-orang munafikin, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan lebih detail, sebab mengenal orang-orang munafikin ini agak sulit. Sebab zahirnya macam orang Islam, mengucap 2 kalimah syahadat, menutup aurat, salat, puasa, haji, umrah, tapi dalam hatinya macam orang kafir, tak suka pada Islam. Golongan ini dipanggil dengan golongan munafikin. Kita telah jelaskan beberapa sifat orang-orang munafik pada ayat sebelum ini. 3 sifat yang pertama. Pertama,
Sifat orang munafik boleh kita lihat pada muka surat 41, tidak beriman pada Allah dan hari akhirat dengan iman yang sebenarnya. Yang kedua, sifat orang munafik gemar menipu. Sifat ketiga orang munafik, hati mereka berpenyakit. Kemudian kita sambung lagi dengan ayat berikutnya. Sifat kelima, gemar membuat kerosakan. Yang keenam, gemar memperkecil orang-orang yang beriman, suka menghina orang beriman. Yang ketujuh, mereka double standard, macam talam dua muka. Jumpa orang beriman, cakap beriman. Jumpa orang kafir, mereka juga akan mengatakan kami sebenarnya memperolok-olok orang yang beriman. Sifat yang ke-8, membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, sekarang dalam ayat yang kita bacakan tadi 17 hingga 20 ada beberapa lagi sifat orang-orang munafik dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu detail, yang kesemuanya ada 12 sifat orang munafik. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya telah disebut 8 daripadanya, tak perlu Ustaz ulang balik. Langsung saja kita pada sifat yang ke-9. Apa Pak Ustaz sifat yang ke-9 dari orang munafik? Mereka Allah gambarkan dalam kegelapan. Mereka di dalam kegelapan. Ini ayatnya. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Itu baru terjemahan harfiah. Apa tafsirannya Pak Ustaz? Ini dia. Sebelum kita bahas dengan lebih lanjut, satu hakikat yang kita perlu tahu. Kandungan Al-Quranul Karim yang diturun dalam bahasa Arab, dia sangat terikat dengan kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Yang antara lain, ini dia. Al-Quranul Karim yang diturunkan dalam bahasa Arab senantiasa menggunakan cara atau uslub, redaksi Arab dalam ungkapannya dan menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Itu sebabnya seseorang tidak akan dapat menafsirkan Quran dengan sempurna apabila dia jahil kaedah bahasa Arab. Nahunya, sarafnya, mantiknya, balaghahnya. Selain daripada asbabun nuzul, nasikh mansukh, itu semuanya ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran dengan lebih tepat.
Sebab Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Di antara spesifik bahasa Arab ialah penggunaan perumpamaan yang dalam bahasa tafsir disebut dengan darbul amsal. Allah buat permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan supaya makna yang dimaksudkan akan menjadi lebih jelas dan lebih memberi kesan ke dalam lubuk hati sasarannya. Allah gunakan tamsilan atau perumpamaan. Ini karena kandungan sesuatu perumpamaan. Ingat, kandungan sesuatu perumpamaan biasanya mampu menimbulkan makna tersirat di dalam bentuk yang lebih nyata dan jitu. Dalam bentuk yang lebih tepat. Itu kaedah bahasa Arab. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijak dalam Quran penuh dengan perumpamaan-perumpamaan. Ustaz buat contoh ayat 5 dari surat Al-Jumu'ah. Perumpamaan orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab. Lalu mereka tidak mengamalkan kandungan kitab itu. Mereka taubanya bagaikan keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Apa maknanya? Walaupun ayat itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tegur, sindir sifat ahli kitab. Yahudi dapat Taurat, Nasrani dapat Injil. Tapi mereka tidak mengamalkan kandungan Taurat dan Injil yang sebenarnya sebagaimana yang Allah turunkan kepada Musa dan Isa. Mereka diibaratkan oleh Allah bagaikan keledai yang memikul kitab yang tebal-tebal. Memang dia pikul? Betul tak keledai tak faham buku-buku yang dia pikul? Ini sebenarnya juga sindiran kepada umat Islam. Diturunkan Al-Quran, ke mana-mana Quran dibawa, diusung ke hilir kemudi, tapi fahamnya tidak sama dengan keledai. Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Satu contoh. Okey, kita teruskan penjelasan berikutnya terhadap ayat yang kita bacakan tadi. Perumpamaan orang-orang yang mempertuhankan berhala-berhala selain daripada Allah. Mereka taubahnya seperti sarang laba-laba. Mengapa sarang laba-laba? Rumah laba-laba itu begitu lemah. Ditiup saja hancur. Begitulah Allah buat perumpamaan. Kalau ada manusia yang mempertuhankan selain Allah, sama ada batu ke, kayu ke, besi ke, berhala ke, atau apa saja makhluk yang dipertuhankan, tak sama bila kita bertuhankan Allah yang maha kokoh, yang maha kuat, yang dapat memberi apa saja yang kita minta, yang dapat menjauhi apa saja yang boleh membawa kepada mudarat. Itu hanya mampu dilakukan oleh Allah. Oleh sebab itu, orang yang meminta kepada selain Allah, diumpamakan oleh Allah, mereka taubahnya seperti sarang laba-laba. Sangat lemah. Kita teruskan. Dalam ayat di atas, ayat yang kita bacakan tadi, ayat 17, Allah menyamakan keadaan orang-orang munafik
seperti orang yang menyalakan api. Orang munafik taubahnya seperti orang yang menyalakan api. Setelah cahaya api tersebut menerangi tempat dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, nyala api, nampak, terang, benderang. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala padamkan api tersebut. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala padamkan api tersebut. Sama ada melalui tiupan angin yang kencang atau hujan yang lebat. Api yang dinyalakan ditiup angin, padam. Ditimpa hujan yang lebat, basah, habis api. Akhirnya dia tidak dapat melihat apapun yang ada di sekitarnya. Allah umpamakan orang munafik macam itu. Dia terima Islam pada awalnya, tapi sayangnya dia di dalam kegelapan. Padahal cahaya api yang menerangi sekitarnya dapat membantunya untuk mendapatkan kebaikan dan menghindarkan daripada bahaya. Sebenarnya, api tadi itu macam Islam yang menerangi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka yang pada permulaannya memeluk Islam. Yes. Memeluk Islam. Memeluk Islam yang sebenarnya telah masuk cahaya ke dalam hati mereka. Dengan memeluk Islam maknanya cahaya sudah masuk ke dalam hati mereka. Dengan memeluk Islam. Kemudian setelah itu masuk pula unsur syak atau keraguan-raguan tentang Islam. Setelah cahaya masuk, timbul keraguan-raguan. Syak dalam hatinya. Mula mempertikaikan poligami, mula mempertikaikan mengapa mesti tutup aurat, bukankah itu hanya khas untuk orang Arab? Mengapa harta faraid untuk anak laki-laki double, 2 kali ganda untuk anak perempuan? Mula syak. Padahal pelajaran kita yang pertama dulu, setelah Al-Fatihah, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ini adalah kitab, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Tapi dia ragu. Allah berfirman pada ayat 147 Al-Baqarah, "Al-haqqu mir rabbik, fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Tapi dia ragu. Dengan demikian akhirnya mereka tidak dapat menyelami kehebatan dan kebaikan Islam. Mereka tidak dapat melihat jalan hidayah dan jalan yang boleh menyelamatkan mereka. Ini sifat orang munafik. Percaya Allah, tapi tak percaya kepada kalam Allah. Quran dibaca, tapi tidak faham. Macam mana nak jadikan Quran sebagai pedoman? Percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi anti dengan hadis Nabi, sunnah Nabi. Macam mana nak dapat hidayah? Hati-hati. Yang membuat keraguan karena tak ada ilmu. Ilmu yang sebenar-benar ilmu, sebagaimana kata salafus saleh, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Sehingga Nabi memberi jaminan, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat.
selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Itu sebabnya Ustaz fokus buat tafsir Quran semampu yang boleh. Alhamdulillah, setakat ini sudah 17 juzuk Ustaz buat tafsir ini. Yang baru dicetak baru 7, 8 dan 9 sedang dalam proses. Juz 8 dan juz 9 baru separuh. Yang Ustaz sudah tulis sudah 17. Dari 1 hingga 16 tambah dengan juz 30. Ustaz juga buat satu buku yang Ustaz namakan Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Sudah 5 jilid. Jilid 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kita yakin dengan Quran, dengan hadis, kita tidak akan sesat. Tapi ayat Quran tak faham, hadis tak faham. Itu sebabnya Ustaz namakan Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin dan hadirat, terusah lihat orang lain. Barangkali masalah yang sama melanda ke dalam setiap diri kita. Jangan tengok orang lain. Kita baca Quran, kita masih tak faham. Lihat, kita tafsirkan dari juzuk 1 ni, baru 20 ayat. 20 ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Al-Baqarah 1 baru sampai 20. Jumlah ayat 6,000 lebih. Kita bimbang, kita jadi orang munafik. Bila tak ada usaha untuk memahami Quran lebih jauh. Coba lihat perumpamaan yang Allah buat. Sifat orang munafik itu, tak ubahnya seperti orang yang menyalakan api. Maknanya, dia dengan menyalanya api itu, boleh dapat kepanasan bila dia dalam keadaan sejuk. Boleh dapat penerangan kalau dia dalam kegelapan. Tapi sayangnya orang munafik, setelah dia nyalakan api, tiba-tiba datang angin berhembus kencang atau hujan sehingga padam. Dia akhirnya terpinga-pinga. Semua kita tahu musuh utama kita adalah syaitan. Musuh utama kita adalah iblis. Iblis senantiasa berusaha supaya kita jangan dekati Allah, jangan dekati sunnah Nabi, jangan dekati Nabi Muhammad, jangan ikut kata Allah, iaitu jangan ikut Quran, jangan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya boleh sama-sama iblis dan syaitan masuk neraka. Itu harapan iblis. Kita mesti lawan. Kita mesti lawan iblis. Okey. Dah 9. Kita masih ada 3 lagi. Ke-10, 11 dan 12. Yang ke-10, sifat orang munafik. Mereka pada hakikatnya tuli, bisu dan buta. Oh, lengkap. Mengapa Pak Ustaz Allah gunakan orang munafik itu bisu, buta, pekak? Barangkali semua kita hafal. Summum bukmum umyum fahum la yubsirun. Mereka tuli, bisu, buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Nah, apa pula maksud perumpamaan ini? Pada ayat ini pula Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan orang-orang munafik seperti orang tuli tidak mendengar,
bisu tidak boleh bertutur, tak boleh bercakap, buta tidak boleh melihat, walaupun sebenarnya panca indera mereka dalam keadaan selamat dan tidak rosak. Oh, mata mereka dapat melihat dengan jelas, telinga mereka clear mendengar, mulut mereka boleh bertutur. Tapi mengapa kata Allah mereka buta, mereka pekak, mereka bisu? Ini perumpamaan ini dalam maknanya. Coba perhatikan. Sebenarnya tujuan Allah memberi kita telinga ialah supaya kita dapat menggunakannya untuk mendengar nasihat yang berguna. Dan Dia kurniakan lisan supaya kita menggunakannya untuk bertanya tentang perkara yang berfaedah serta memohon dalil dan bukti kepada pembimbing kita supaya hilang keraguan dan kemuskilan, dan Dia kurniakan mata supaya kita menggunakannya untuk melihat kebesarannya agar tambah lagi petunjuk dan hidayah. Itu faedahnya nikmat itu Allah anugerahkan kepada kita. Kita perlu syukuri. Allah Subhanahu wa taala yang bagi telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, mulut untuk bertutur. Semuanya nanti akan ditanya oleh Allah. Kita telah gunakan atau belum nikmat-nikmat ini? Itu yang namanya syukur nikmat. Tapi bila tidak digunakan telinga, mata, begitu juga mulut, kita digolongkan sebagai kufur nikmat. Tidak ada satu pun yang Allah cipta sia-sia. Semuanya ada kegunaannya. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Ustaz bersyukur sangat banyak dari kalangan jamaah follower Facebook ini yang menyatakan beruntungnya mereka dapat ikut kelas-kelas secara online ini di saat-saat mereka sudah pencen, di saat-saat PKP, lockdown. Manfaatkan nikmat telinga. Seberapa banyak ilmu yang telah kita miliki, manfaatkan lidah untuk berdakwah, paling kurang kepada keluarga dan anak cucu. Jangan diam. Sampaikan sesuai dengan kemampuan. Ada mata, lihat kebesaran Allah. Yes, itu maksudnya. Kita teruskan. Mereka tidak akan kembali, maka mereka tidaklah akan kembali. Mengapa orang buta, orang pekak dan bisu tidak boleh kembali? Apa maksudnya? Ini dia. Ini namanya tafsir. Ini namanya terjemah maknawiyah. Maksudnya orang yang sifatnya seperti di atas tidak akan dapat kembali ke jalan yang benar. Itu maksudnya fahum la yarji'un. Kalau mata mereka buta, telinga mereka pekak, mulut mereka bisu, mereka tidak akan dapat kembali kepada kebenaran. Lidah ada, tapi tak mau bertanya. Masalah yang mereka ragukan, tak mau manfaatkan. Telinga ada,
tak suka dengar penerangan-penerangan tafsir Al-Quran, akidah, fiqh, akhlak, asmaul husna, tidak difungsikan telinga. Mereka sama dengan orang pekak. Mata dapat melihat, tapi tidak dapat diambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang dia lihat. Sebab orang tuli yang tidak mendengar, orang tuli yang tidak dapat mendengar suara petunjuk dan arahan, dan tidak pula berteriak mengeluarkan suara untuk minta tolong agar dapat diselamatkan, ditambah pula tidak dapat melihat isyarat luaran yang boleh membimbingnya ke jalan yang selamat. Yes, itu maksudnya. Buta, peka, bisu. Bisu tak mau bertanya. Padahal boleh bertanya, boleh bercakap. Mata tak mau digunakan isyarat-isyarat yang boleh membawa kepada keselamatan. Telinga tak mau digunakan untuk dibimbing ke jalan yang benar, siratal mustaqim. Orang yang jika demikian kondisinya, bagaimana boleh diharapkan akan selamat daripada kesesatan dan kemusnahan? Wal'iyazu billah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya terhadap jemaah yang menyatakan kesyukurannya dapat ikut kelas-kelas seumpama ini, Ustaz sambul baik, Ustaz sayang pada mereka. Cuma Ustaz selalu ikuti dengan doa. Mudah-mudahan tuan-puan, tuan-tuan, puan-puan yang dapat merasakan kenikmatan dan kelezatan ayat-ayat Quran boleh istiqamah. Apa makna istiqamah? Konsisten. Berterus-terusan sampai akhir hayat. Apalagi kita yang sudah usia lanjut, lansia, lanjut usia, warga emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Sesungguhnya nasib seseorang sangat tergantung pada akhir hayatnya. Sesungguhnya nasib seseorang di akhirat nanti sangat tergantung bagaimana keadaan ketika dia mati. Sebabnya walaupun umur sudah 60 tahun, 57 tahun, 65, 70, 75, macam Ustaz sekarang ni 75, berbuatlah sesuatu. Dan sesuatu yang paling utama agar berakhir hidup kita dengan baik adalah tambah ilmu. Tambah ilmu agama. Sebabnya semalam Ustaz sudah kirim dalam grup termasuk Tafakuh Fiddin 1, termasuk Uday Group, termasuk Uday KGPA, termasuk ARC Info, termasuk yang terakhir grup Al-Furqan. Ustaz kirim kata-kata Allah yarham Pak Habibi. Walaupun beliau susah nak cari duanya di Asia Tenggara, dari sudut kehebatan ilmunya,
mampu membuat kapal terbang, pernah jadi Presiden Indonesia. Apa ungkapan beliau? Sila renung baik-baik. Dalam pidatonya di Kairo, Mesir, beliau menyatakan bahwa ilmu-ilmu keduniaan ini tidak boleh lawan dengan betapa pentingnya ilmu agama. Alhamdulillah, beliau dapat rasakan itu, sempat merasakan itu pada penghujung hayatnya, sehingga menjadi orang yang menekuni ilmu-ilmu agama. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Ungkapan beliau itu sangat menarik. Ustaz sendiri mendengar ucapan beliau menangis. Dan Ustaz rasa beruntung dapat membimbing semampunya jemaah ke arah itu, yaitu mendalami selok-belok agama. Tafsir, akidah, hadis, fiqh, al-asma'ul husna. Itu sebabnya kita adakan bermula tahun 2021 bedah 7 kitab dalam seminggu. Bila selesai, kita pakai buku lain lagi. Banyak buku-buku. Alhamdulillah setakat ini tidak kurang daripada 50 buku agama Ustaz sudah tulis. Mudah-mudahan doakan Ustaz diberi oleh Allah kesihatan untuk terus menyumbang untuk kesempurnaan ilmu agama kita, sehingga dengan ilmu kita dapat menemui Allah dalam keadaan sempurna dan husnul khatimah. Itu rahasianya. Okey. Kita masuk lagi ke sifat yang ke-11. Enggan mengambil iktibar. Enggan mengambil pengajaran dari ayat-ayat Quran. Ini dia ayatnya. Lagi-lagi penuh dengan tamsilan dan perumpamaan. Au kasaybin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau Allah masih lagi menceritakan tentang orang munafik, atau mereka orang munafik itu seperti orang-orang yang ditimpa hujan yang lebat dari langit. Orang munafik taubahnya seperti orang yang ditimpa hujan yang lebat dari langit, yang disertai dengan gelap gulita, guruh, kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut mati. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Ini lagi-lagi perumpamaan yang sangat dalam maknanya. Dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan lain. Allah membuat perumpamaan lain lagi untuk lebih menjelaskan kepada kita tentang betapa buruknya perbuatan dan sikap orang-orang munafik. Kewujudan mereka adalah fitnah atau cobaan bagi masyarakat dan menjadi suatu penyakit bagi umat manusia. Wujudnya orang munafik ini adalah fitnah, ujian, cobaan daripada Allah untuk umat manusia. Kewujudan mereka sangat berbahaya. Kalau bahaya orang kafir sudah jelas.
Tapi bahaya orang munafik lebih berbahaya dari orang kafir. Itu sebabnya dalam pepatah kita, orang munafik ini sama dengan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Gunting dalam lipatan. Gunting dalam lipatan. Dia bersama kita, tapi dia sebenarnya berperanan sebagai musuh kita. Ini orang munafik. Kita mudah tertipu. Orang kafir senang. Dari kafir saja membuat kita waspada. Tapi orang munafik, dia sama salat dengan kita, puasa dengan kita, haji dengan kita, tapi dalam hati tak suka pada Islam. Mereka sebenarnya adalah golongan yang telah pun mengetahui dan mengakui kebesaran Islam. Yes. Dengan hujah-hujah dan bukti-bukti yang nyata lagi jelas. Mereka orang Islam. Malahan mereka sebenarnya berazam dan bercita-cita tinggi untuk terus mengikuti kebenaran. Tetapi kemudian mereka telah dilanda oleh keraguan atau kesamaran taklid dan adat istiadat nenek moyang. Amalan majoriti serta takut menghadapi kecaman orang ramai dan lain-lain. Akhirnya dia jadi munafik. Takut dikecam. Tidak mau mengatakan perkara yang sebenarnya. Apa-apa yang dapat menggugat kedudukannya, periuk nasinya, dia terpaksa diam. Itu ciri-ciri orang munafik. Keadaan orang munafik di atas. Keadaan orang munafik di atas sama betul dengan keadaan orang yang ditimpa oleh hujan yang lebat. Nah, ini dia perumpamaan. Keadaan orang munafik seperti itu sama betul dengan orang yang sedang ditimpa oleh hujan yang lebat pada malam yang gelap, disertai guruh dan kilat sambung menyambung. Bagaimana kira-kira sikap mereka? Mereka menyumbat jari mereka ke lubang telinga karena takut mati. Bila kedengaran petir, kilat saja ada petir, sumbat telinga. Mengapa? Karena takut mati. Padahal perbuatan tersebut sedikit pun tidak dapat menghalang mereka daripada kematian. Sekedar menutup telinga. Menutup telinga bukan perisai untuk terhalang daripada bahaya. Coba lihat, ini detailnya. Apa itu hujan, Pak Ustaz? Apa yang Allah maksudkan dengan hujan? Apa yang Allah maksudkan dengan guruh? Apa yang Allah maksudkan dengan petir atau kilat? Ini dia uraiannya. Hujan yang turun dari langit memberi isyarat bahwa ia adalah sesuatu yang tidak boleh ditolak lagi. Hujan bila turun dari langit, sesuatu yang tidak boleh ditolak lagi. Hujan akan turun. Itu memberi gambaran apa, Pak Ustaz? Ia menggambarkan bahwa hidayah dan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui wahyu kepada rasulnya adalah sesuatu yang mutlak kebenarannya dan tidak boleh disangkal atau disanggah lagi. Ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasali ghaithin asaba ardan. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maknanya hadis diriwayatkan bersama oleh dua
syekh hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Hadis yang paling kuat. Apa artinya? Perumpamaan antara hidayah dan ilmu yang diutus Allah kepadaku, kata Nabi, perumpamaan hidayah dan ilmu dari Allah yang diturunkan kepadaku dengan sikap umat manusia di atas muka bumi sama seperti hujan yang turun menimpa bumi. Hadis ini hadis yang panjang. Hadis ini hadis yang panjang. Sebenarnya hadis ini kalau mau dengar lengkapnya panjang. Bagus juga sempena ini Ustaz tidak beritahu. Antara hidayah petunjuk daripada Allah dan ilmu dari Allah yang diturunkan kepadaku, kata Nabi, dengan sikap umat manusia sama betul seperti hujan yang menimpa bumi. Hujan itu hidayah dan ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sikap umat manusia ini berbeza-beza. Ustaz teruskan. Ada di antara bumi yang menerima curahan air hujan, yang mau menerima, akhirnya bumi bahagian itu menjadi subur dan tumbuhlah tanam-tanaman yang lebat, menghasilkan buah yang banyak, berguna untuk makhluk lain. Ini yang pertama. Jenis bumi yang pertama. Bersedia menerima air hujan, akhirnya kawasan itu menjadi kawasan yang subur, tumbuh tanam-tanaman yang berguna untuk makhluk lain. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua, hujan yang turun di kawasan yang berlekuk-lekuk tapi keras. Tanah yang berlobang-lobang tapi keras. Kata Nabi, kawasan itu hanya mampu menampung air hujan, tidak meresap, dan air yang ditampungnya dimanfaatkan oleh makhluk yang lalu lalang. Jenis manusia kedua. Coba lihat perumpamaan dari Nabi. Lagi-lagi dalam bahasa Arab. Kalau tadi Al-Quran, ini hadis Nabi. Jenis tanah yang ketiga, tanah yang rata lagi keras. Rata, tidak berlekuk-lekuk. Rata, datar, lagi keras permukaannya, lebat macam manapun air hujan mencurah dari langit. Menampung tidak, meresap pun tidak. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, tiga golongan itu ialah golongan yang pertama yang menerima air hujan. Akibat menerima air hujan, akhirnya kawasan itu menjadi kawasan yang subur, tumbuh tanam-tanaman bermanfaat untuk makhluk lain. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mukminin, mukminat. Menerima sepenuhnya yang turun daripada Allah, hidayah, petunjuk, ilmu, dan keberadaan atau eksistensi
manusia jenis ini bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya, jenis tanah yang pertama ini karena menerima air hujan, akhirnya tanah tersebut menjadi subur, maknanya manusia itu akan menjadi manusia yang jiwanya tenang, tenteram. Itu gambaran tanah yang subur. Keberadaan insan seperti itu, dia coba menyampaikan kebenaran kepada sebanyak mungkin orang lain dapat manfaat terhadap keberadaannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Jiwa kita tenang, menerima hidayah, ilmu daripada Allah, faham Quran, faham hadis Nabi, laksanakan untuk diri sendiri, jiwa menjadi tenang, itu maknanya tanah yang subur, dan keberadaan kita, orang lain dapat banyak manfaat. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Golongan yang kedua, dia hanya mampu menampung air hujan, tapi tidak meresap. Air hujan yang ditampungnya, datang kerbau berkubang, ambil manfaat dari air yang dia takung. Datang manusia diambil untuk menyiram jambangan. Manusia ambil air untuk beruduk. Manusia ambil air untuk mencuci pakaian. Tapi meresap tidak. Golongan ini adalah golongan munafikin. Banyak ilmu tentang Islam, dia coba menyampaikan pada orang lain, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Orang lain dapat manfaat, tapi sayangnya dia tidak mengamalkan apa yang dia suruh. Dia diam-diam melanggar apa yang dia larang orang lain. Ini golongan orang munafik. Nah, golongan yang ketiga, tanah yang rata lagi keras, meresap tidak, menampung pun tidak. Ini dia gambaran orang-orang kafir. Lagi-lagi merujuk kepada tiga golongan manusia. Sama dengan 20 ayat pertama. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada menjadi manusia jenis kedua dan manusia jenis ketiga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan, taufiknya, sehingga sedikit demi sedikit menjadi manusia jenis pertama. Terima sepenuhnya segala yang datang dari Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na. Kita laksanakan untuk diri. Kita sebar-sebarkan untuk ahli keluarga dan masyarakat ramai. Ini jenis manusia yang paling bagus. Lihat betapa hebatnya hadis Nabi ini. Muttafaqun alaih. Diriwayat bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, kalau itu hujan. Sebelum Ustaz lupa, Ustaz ingin sebut sedikit di sini pandangan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Manusia dinamakan manusia selagi terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Zahir, batin. Badan kasar dan hati. Baru namanya manusia. Jasad dan roh, jasmani dan rohani. Kata Imam Ibnul Qayyim, supaya manusia menjadi manusia yang sempurna, sehat, kedua-dua unsur itu hendaklah diberi makan. Untuk kesihatan jasmani, beri makan dengan apa yang tumbuh di bumi. Seperti pagi tadi, kita breakfast.
sama ada sahur kalau ingin puasa hari ini, atau sarapan habis subuh tadi, dengan nasi lemak, kari pap, roti canai, dan lain-lain, buah-buahan. Semua itu yang tumbuh di bumi. Untuk jasmani, tambah beliau Imam Ibnul Qayyim. Dan untuk menyihatkan rohani, rohmu, jiwamu, hendaklah kamu beri makan dengan yang turun dari langit. Apa dia yang turun dari langit? Tentu saja dalam hal ini bukan air hujan. Air hujan tadi itu perumpamaan. Yang turun dari langit adalah hidayah dan ilmu. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi. Antara aku yang diutus oleh Allah dengan apa yang Allah turunkan dari langit berupa hidayah dan ilmu, tak ubahnya seperti hujan yang turun dari langit menimpa bumi. Lalu keadaan bumi pula ada berapa golongan tadi? 3. Yang mau menerima, yang hanya menampung tidak meresap, dan ada yang menolak langsung. Kita dah jelaskan tadi dengan panjang lebar. Oleh sebab itu, tidak cukup jasmani sihat dengan makan yang bermacam-macam makanan, tapi rohani kita tidak sehat karena kita tidak beri makan dengan yang turun dari langit. Apa dia yang turun dari langit? Wahyu. Dan wahyu pula ada 2 jenis. Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebab Nabi bersabda, Unzila alayya al-Quran wa misluhu ma'ah. Telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Sepakat ulama hadis mengatakan yang semisal dengannya itu adalah hadis Nabi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu baru hujan. Apa dia guruh Pak Ustaz? Guruh menggambarkan betapa jelas kedengaran hujah-hujah yang Rasul bentangkan tanpa sedikit pun ada kesamaran. Yang Nabi sampaikan itu clear. Dan kilat pula melambangkan betapa jelas kelihatan arah jalan yang patut dilalui untuk mencapai keselamatan. Kilat. Dalam kegelapan tiba-tiba ada kilat, kita nampak mana ada lubang, mana jalan yang selamat, mana gaung. Tetapi sayangnya, orang munafik enggan mengambil iktibar dan pengajaran daripada isyarat-isyarat Allah yang begitu jelas. Mereka tutup lubang telinga mereka supaya jangan mendengar suara guru dan petir karena takut mati. Allahu Akbar. Ini yang Ustaz maksudkan. Tamsilan perumpamaan dalam Quran sangat mendalam. Sikap demikian dapat dihubungkan dengan sikap setengah orang Islam. Sikap demikian dapat dihubungkan dengan sikap setengah orang Islam yang terlalu fanatik dengan adat resam nenek moyang dan taklid buta kepada tuan guru. Coba kaitkan dengan pelajaran akidah semalam yang kita panggil dengan takdis. Mendewa-dewakan, menyanjung secara keterlaluan orang-orang tertentu. Kiai ke namanya, alim ulama ke namanya, habib-habib ke namanya, hormat disuruh. Ta'zim. Tapi ingat, ta'zim terbagi 2. Ada ta'zim masyru', ada ta'zim mamnu'. Ta'zim mamnu', ta'zim yang dilarang. Ini yang dipanggil dengan takdis, yaitu bertaklid buta. Lalu mengambil sikap tidak suka mendengar kupasan ayat-ayat Quran. Tidak mau mendengar kupasan hadis-hadis Nabi karena bimbang kupasan demi kupasan yang diambil dari kalam Allah dan kalam Rasul itu boleh meragukan pegangan mereka selama ini. Padahal Allah telah menjelaskan dalam kitabnya bahawa di antara sifat orang-orang beriman
senantiasa berkata sami'na wa ata'na. Sila lihat ayat yang ke-285 dari surat Al-Baqarah. Ayat second last. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sikap setia umat Nabi Muhammad, mereka senantiasa berkata, kami dengar dan kami patuhi. Nah, sifat yang terakhir. Sifat terakhir, sifat yang ke-12 bagi orang-orang munafik. Apalagi Pak Ustaz? Mendakwa beragama tetapi lebih mengikut hawa nafsu. Lebih ikut selera nafsu. Mendakwa sebagai orang yang beragama tapi dalam hal mengikut, lebih cenderung mengikut hawa nafsu, bukan kehendak agama. Nah, keadaan ini digambarkan oleh Allah dengan perumpamaan lagi. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba dengar terjemahannya dulu. Terjemahan harfiah. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Tadi kan ada kilat. Hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu baru direct translation. Terjemah harfiah. Kita masih belum faham lagi kalau tidak balik kepada terjemah maknawiyah atau tafsir ayat. Coba perhatikan. Dan jika kebenaran tersebut langsung diikuti dan diamalkan, mereka bimbang akan dicemuh oleh orang yang mengenalinya. Itu maksudnya. Bila ayat Quran atau hadis yang dia tahu, lalu diamalkannya, dia takut cemuhan orang, ejekan orang. Dan bila kebenaran itu disebarkan kepada orang ramai, dia takut kalau kedudukannya dan popularitinya akan menurun sehingga hilang wibawanya dan seterusnya boleh menjejaskan rezekinya. Allahu Akbar. Rupanya itu sifat orang munafik. Terlalu jaga periuk nasi sampai enggan mengatakan perkara yang sebenar. Barangkali inilah rahasianya, wallahu a'lam, mengapa Allah menggunakan istilah takut mati. Takut mati di sini boleh membawa kepada makna takut menanggung risiko. Bila cakap benar, akan diposting ke pedalaman. Bila cakap benar, tidak dinaikkan pangkat. Itu semuanya takut mati. Yang dalam tafsirannya, takut menanggung risiko bila bercakap benar. Rupanya itu sifat orang munafik. Dan ini banyak. Sifat ini dimiliki oleh orang-orang yang kaki ampu. Orang yang suka bodek. Jangan cakap macam itu, nanti tak naik pangkat. Jangan cakap, nanti kita tak dapat habuan.
Jangan cakap, nanti bos marah. Semua itu sifat orang-orang munafik. Dalam ayat ini pula Allah mengatakan sekali lagi, menyatakan lagi sikap selanjutnya orang-orang munafik yang walaupun telinganya disumbat dengan jari karena tidak ingin mendengar suara guru dan petir karena takut mati, namun ternyata mereka mengambil juga sedikit manfaat dari cahaya kilat yang menyinarinya. Walaupun tutup, tapi sinar kilat itu dia manfaatkan. Apa kata Allah? Sejauh mana sinaran kilat yang dilihatnya itu mampu memberi jaminan keselamatannya, jika dia melangkah ke depan, maka dia pun akan melangkah menurutinya. Dia nampak depannya tidak ada apa-apa duri, tidak ada apa-apa lubang gaung yang berbahaya, dia pun berjalan. Tetapi jika sinaran kilat lenyap, maknanya gelap balik dari pandangannya dan keadaan menjadi gelap gulita kembali, maka mereka akan mengambil sikap selamat dengan berhenti di tempat semula, tidak akan melangkah lagi, bimbang kalau terjerumus ke dalam gaung atau tersesat. Apa makna ini semua? Ustaz jelaskan di sini. Perumpamaan di atas menggambarkan wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Tapi setakat apa yang Ustaz gali dan bahas, bahwa di antara sikap orang munafik yang sangat ketara dalam kehidupan ini ialah mereka akan mengamalkan sebahagian sahaja ajaran Allah dan Rasul, dan sebahagian yang lain mereka tinggalkan. Mana-mana bahagian ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sesuai dengan selera mereka dan dirasakan tidak menggugat kepentingan pribadi dan golongan mereka, maka mereka akan berjalan di bawah sinaran tersebut, yaitu mengikutinya seperti orang lain, karena rasa selamat. Salatlah, puasalah, keluarkan zakat, dia buat macam orang lain. Tetapi sebaliknya, jika ada ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Rasul yang dirasakan tidak sesuai dengan seleranya dan tidak memihak kepada pandangannya dan tidak menyokong perjuangannya, maka mereka berhenti melangkah, yaitu mereka akan menolaknya dan tidak akan mengikutinya. Itu maksudnya bila gelap balik, mereka berhenti, tak mau melangkah. Mana-mana orang yang ingin mengajak, mari kita kembali kepada Islam, mari kita berhukum kepada hukum-hukum Islam, kalau dirasakan mengikuti kehendak Allah dalam Quran dan hadis Nabi, boleh membuatkan dirinya atau pertubuhannya atau patinya boleh rosak, dia tak akan ikut. Yes, itu di antara sifat orang-orang munafik. Bila ada kilat, dia rasa selamat, dia berjalan. Kalau sudah gelap balik, dia berhenti. Maknanya, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi diamalkannya, dia pilih-pilih. Mana yang boleh menguntungkannya, dia buat. Mana yang tidak menguntungkannya, dia akan tinggalkan. Dia tidak akan buat. Hadirin dan hadirat, Ustaz harap tidak salah faham ya. Tafsiran Ustaz semata-mata menafsirkan ayat Quran. Dia tidak ada kena-mengena dengan orang-orang tertentu, parti-parti tertentu, tak ada kaitannya. Tujuan Ustaz membuat pendedahan ini iaitu memberi kepahaman kepada orang ramai apa yang Allah mahu. Apa makna perumpamaan demi perumpamaan tentang tiga golongan tadi, muttaqin, kafirin, munafiqin. Ataupun mereka akan mengambil sikap sederhana, pertengahan dengan mengambil ayat atau hadisnya, tetapi ditafsirkan mengikut nafsu mereka yang jauh
dari disiplin ilmu tafsir yang mu'tabar dan mu'taraf, ataupun mengambil pandangan ulama yang paling dhaif, mengambil pandangan ulama yang paling lemah derajatnya atau syadz, atau pandangan yang ganjil. Seperti umpamanya pernah ditafsirkan, jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali kamu. Lalu diartikan wali di sana itu wali nikah. Padahal wali di situ maknanya pemimpin kamu, yang mempunyai policy maker, membuat kebijaksanaan. Tak boleh. Orang kafir tak boleh dijadikan pemimpin yang akan menentukan hala tuju negara. Tak boleh. Itu makna sebenar. Tapi karena sebab-sebab tertentu, tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali, lalu diartikan tak boleh jadikan wali nikah. Itu maknanya. Dia ambil penafsiran yang seperti itu. Perlu diketahui, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin boleh. Jadi ini ke, jadi itu ke. Yang tak boleh itu yang menjadi policy maker, membuat kebijaksanaan, penentuan. Menentukan polisi kebijaksanaan. Tak boleh. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ditafsirkan dengan tafsir yang paling dhaif. Padahal sebenarnya kedudukan Al-Quran adalah sebagai imam. Quran adalah imam. Dan manusia pula kita ini adalah berfungsi atau bertugas sebagai makmum. Dan peranan imam menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk diikuti. Quran itu imam. Itu sebabnya salah satu pertanyaan dalam kubur, wama imamuka? Apakah imam kamu? Apakah kamu punya pemimpin? Imam di sini, ingat ya, pertanyaan itu wama imamuka, bukan waman imamuka. Man siapa? Kalau wama, apakah kamu punya leader, pemimpin, pedoman? Mesti dijawab Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilal imam liyu'tamma bih." Imam dijadikan imam untuk diikuti. Tapi sayangnya banyak manusia yang ingin berlagak jadi imam dan Quran pula jadi makmum. Kononnya Quran mesti ikut selera dia. Yes. Padahal sebenarnya kita mesti ikut Quran. Itu maksudnya Quran itu adalah imam kita. Oleh itu adalah sangat keliru sikap manusia jika menginginkan agar Al-Quran yang mesti mengikuti kemahuannya, bukan dia yang mesti menyesuaikan kemahuan dirinya dengan kehendak Al-Quran. Yang terakhir, hadirin dan hadirat, Ustaz tidak tulis, tapi sebenarnya 20 ayat pertama Al-Baqarah ini, bila ditinjau dari satu sudut yang lain, dia terbagi tiga juga. Terbagi tiga juga. Yang kita telah jelaskan, 5 ayat pertama adalah golongan al-muttaqun atau mukminun. Golongan yang kedua kafirun. Golongan yang ketiga munafiqun. Tapi 20 ayat pertama ini bila ditinjau dari sudut lain, yaitu dari sudut hati, Ustaz ulang, dari sudut hati, dia menjadi 3 juga. 5 ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala
ingin menggambarkan tentang hati orang yang sehat, lagi hidup. Hati orang yang hidup lagi sehat. Golongan yang kedua, golongan orang yang hatinya mati. Lawan hidup mati. Dan golongan yang ketiga ialah golongan manusia yang hatinya berpenyakit. Siapa golongan yang hatinya hidup lagi sehat? Itulah dia muttaqin. 5 ayat pertama. Segala yang datang dari Allah, sikap mereka tidak lain sami'na wa ata'na. Dengan senang hati terima arahan dari Allah. Lalu mereka laksanakan, serlahkan dalam bentuk sikap. Slogan mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Golongan yang kedua, golongan orang-orang yang hatinya mati. Inilah dia orang-orang kafir. Disebabnya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tetap saja tak mau beriman. Apa sebab tidak mau beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena Allah telah tutup mati hati mereka. Allah telah tutup telinga mereka dari mendengar nasihat. Allah tutup pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Allah gunakan istilah khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup mati hati mereka. Sampaikan macam mana pun mereka buat de saja. Macam tak dengar. Nah, golongan ini pula yang senantiasa punya sikap sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tolak. Macam tanah tadi, tolak air hujan. Meresap tidak, menampung pun tidak. Nah, adapun golongan yang ketiga, golongan yang hatinya berpenyakit. Apa makna penyakit? Dia tetap masih hidup, cuma tidak sehat. Seperti jambangan kita umpamanya. Dia hidup, tapi tak subur. Kan dalam bahasa Melayu disebut, hidup segan, mati tak mau. Ini gambaran orang munafik. Disebabnya Allah Subhanahu wa taala gunakan istilah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apa makna marad? Sakit. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah-tambah penyakit dalam hati mereka. Inilah gambaran orang-orang munafik. Luaran macam orang Islam, di dalaman macam orang kafir. Bila ditinjau dari sudut pembahagian manusia berdasarkan hati, mereka adalah orang yang hatinya berpenyakit. Sekali lagi, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hatinya hidup lagi sehat. Segala yang datang daripada Allah dan Rasul, tidak lain sikap kita sami'na wa ata'na. Mengkaji dan mengkaji apa kata Allah, apa kata Rasul, semampu yang kita boleh. Bila ada azam itu, Allah akan catat. Itu sebabnya pagi tadi, Ustaz kirim lagi di dalam grup, ucapan
Mufti Meng. Macam mana kita bila menghadapi bulan Ramadan? Niat, azam mesti ada. Oleh sebab itu, sebelum kita meninggal dunia, kita berazam untuk mengetahui sebanyak mungkin ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan selanjutnya kita amalkan secara peribadi dan kita sebarkan seberapa yang boleh. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung lagi insya-Allah minggu hadapan bermula ayat 21. Dan itu pula ada kelebihan tersendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala mula-mula perintah daripada Allah mula-mula dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Juga tidak ada pada 20 ayat pertama. Perintah Allah mula-mula dalam Quran terletak pada ayat 21. Apa dia ayat 21 itu? Mengandung arahan Allah. Jangan absen minggu hadapan. Hari Isnin insya-Allah kita akan bahas perintah pertama dari Allah menurut urutan ayat Quran. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amal yang diterima. Ya Allah, berilah dorongan kepada kami untuk senantiasa mendalami selok-belok agama melalui ayat-ayat Quran-Mu dan hadis-hadis Nabi-Mu. Sebab kami yakin dengan hanya berpedoman kepada kedua-duanya kami dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik. Dan tolonglah jangan Engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawasul kepadamu melalui nama-nama-Mu yang mulia dan sifat-sifat yang maha tinggi. Kiranya Engkau angkatkanlah bala wabak COVID-19 dari negara umat Islam, khasnya Malaysia, Indonesia, dan Saudi Arabia, sehingga dengan demikian kami dapat menyembah-Mu, mentaati-Mu dengan lebih sempurna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.